warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi wa khairu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ini adalah pertemuan yang pertama ya. Enggak tahu tuh definisi pertama tuh maksudnya apaan ya. 11 Pertama karena ini adalah kajian sorop setelah liburan, ini ada pertemuan yang pertama. Terus pertama karena ini adalah channel yang baru ya, Mujarab. Sebetulnya sih tempatnya nggak pindah ya, masih di sini-sini aja. Cuman channelnya memang berganti lah ya. Ini sekarang nama channelnya adalah Mujarab ya. Mujarab. Apa kemarin itu? Murojaah. Singkatan dari apa? Mujarab. bahasa Arab. Murojaah bahasa Arab. Ya, mujarab. Mungkin dari bahasa Arab dari kata mujarrab ya. Mujarrab, ya mujarab sudah jadi bahasa Indonesia ya. Wah, obatnya mujarab nih, Bro. Gitu ya, obatnya manjur. Kalau dari bahasa Arab itu dari jarraba yujarribu, tajrib, mujarrib, mujarrab. Ya, mujarrab itu isim maf'ul ya. Jarraba itu artinya mencoba, ya, menguji. Mujarrab berarti teruji, tercoba. Nah, jadi channelnya ini emang udah teruji ya, ya. Yang punya channelnya ya. Gitu ya. Kemudian dan karena kajian-kajian mujarab ini sepertinya on air, ya, mujarab on air disingkat jadi mujair. Wah, bener. Ya, wah mujair ya. Mungkin nanti kalau kopdar ya suguhannya mujair lah ya, ikan mujair bakar ya. Di channel yang jadi ini kajiannya tidak dari awal lagi, matan al-inzinya tidak dari awal lagi, tapi meneruskan dari kajian yang di Muzani ya. Kalau Al-Muzani artinya apa? Ya sebetulnya ya Al-Muzani ini sebetulnya nama salah seorang imam ya, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i ya. Dan Imam Asy-Syafi'i kan punya kitab namanya Al-Um. Kemudian kitab Al-Um ini diringkas ya oleh dua orang murid beliau ya, Mukhtasar ya. Mukhtasar Al-Buwaiti dengan Mukhtasar Al-Muzani ya. Inilah makanya diambil jadi nama imam ya. Imam Al-Muzani ya. Itu setahu saya, kecuali mungkin ya pendiri Muzani punya singkatan tersendiri Muzani. Ya, apa kira Muzani? Muzani. Muzawadni gitu ya. Muzawad ya. Karena beliau Ya. bermadzhab Syafi'i. Ya, ya, dan memang mayoritas asatidz di Al-Muzani memang mazhabnya bermazhab Syafi'i lah ya. Ustaz Varian dan seterusnya, Ustaz Mutulisan dan seterusnya ya. Dan saya pindah ke Mujarab ini karena memang saya lihat Mujarab lebih fokus ke bahasa Arab ya, dan ini sesuai dengan passion saya ya. Muyul gitu ya, muyul saya atau kecenderungan saya memang di bahasa Arab ya. Fikih pusing ya, apalagi masalah akidah manhaj dah itu yang lebih jago aja lah. Saya mah fokus di nahwu dan sorof saja. Tapi isi materinya sama. Jadi kalau misalkan pendengar ya nyimaker Muzani tiba-tiba kemana nih terus saja nih kajian sorop, pindah ke Mujarab ya. Atau misalkan pendengar Mujarab Anyar, loh kok kajiannya tiba-tiba langsung halaman segini, halaman sebelumnya ada di channel Muzani ya. Jadi sama saja ya. Saling melengkapi lah ya. Baik, kita kembali ke kitab ya. Kita lanjutkan. Jadi nanti kemungkinannya dan penamaan materinya pun ya, karena operatornya juga dia juga huwa ya. Mas Manto juga ya. Jadi penomorannya juga nanti akan dilanjutkan ya.
Terakhir kemarin tuh di Al-Muzani itu sampai pertemuan berapa? 9 ya? 10. 10. Berarti ini yang ke-11. 11. Jadi nanti materi yang ini penamaannya langsung yang pertemuan yang ke-11. Ya, kalau kaget loh, kok ujung-ujung 11, cari 1 sampai 10-nya di channel Al-Muzani. Di Mujarab juga udah ada. Di Mujarab juga sudah ada katanya ya. Nah, bisa ya. Jadi langsung udah lengkap 1 sampai 10. Dari pindahin semua. Khair ya. Nah, sekarang kita lihat. Terakhir ya, nggak tahu saya kapan terakhir itu, sebelum Ramadan kalau tidak salah ya. Kita membahas mengenai al-mudha'af ya, fi'il mudha'af. Kemarin fi'il yang sahih sudah. Kemudian sebelum masuk ke fi'il yang mu'tal ya, matan al-izi di sini masuknya ke fi'il mudha'af dulu, dan kalau menurut saya ini pas ya, karena yang membuat orang males belajar sorof itu adalah ya huruf ilatnya ya. Huruf ilat itu yang membuat orang males belajar ilmu sorof. Banyak yang dihapus ya, kemudian diibdal, dikolab ya, itu yang bikin orang jadi males. Nah makanya sedangkan fi'il yang sehat itu gampang ya. Kalau sorof fi'il yang sehat aja gak ada masalah ya. Tapi kalau yang mu'tal ya, mulai dari fi'il misal, ajwab, naqis, lebih mafruk, lebih makrun, orang sudah udah nyerah duluan ya. Nah akhirnya ya pendahuluannya dikasihlah yang mudha'af. Mudha'af itu ya nggak terlalu rumit, nggak terlalu ngejelimet kayak yang mu'tal ya, tapi juga agak naik dikit lah, karena di mudha'af juga terjadi penghapusan ya, kemudian pergeseran harokat dan seterusnya. Terakhir pertemuan, ada tanggalnya di sini ya. Terakhir pertemuan itu tanggal 23 bulan Maret ya. Sekarang sudah bulan Juni. Wah, kita liburnya terlalu lama ya, hampir 3 bulan, 2 bulan lebih. Ya, 2 bulan lebih kita liburnya ya. Hampir 3 bulan. Nah, jadi dan terakhir kita itu sudah membahas, sudah masuk sedikit mengenai idgham ya. Yang dijadikan rujukan ini ya. Yang dijadikan rujukan ini Matan Al-Izzi cetakan Darul Minhaj ya, ada di statusnya Mas Manto itu. Kalau tidak salah link downloadnya di status Facebook antum ada nggak? Nah, nanti ada di situ ya. Kalau mau download di situ kita biar apa? Biar sesuai dengan apa yang saya pakai. Sekarang ada di halaman 73 tengah-tengah, di situ kemarin terakhir sampai masuk mengenai idgham. Adgoma yudgimu idgham ya, ada juga emang menyebutnya dengan idgham dari iddagoma. Ya, saya dari ide tagoma ya, ide tagoma, kemudian taknya berubah menjadi dal. Ya, dal ketemu dengan dal jadi iddagoma yaddagimu idgham. Tapi yang sering kita dengar adalah idghamnya, dan istilah idgham di ilmu shorof dengan istilah idgham yang ada di ilmu nahwu itu ada perbedaannya, ada persamaannya ya. Perbedaannya kalau di dalam ilmu nahwu ya, yang di idgham itu bukan ya hanya huruf yang sama saja. Makanya di ilmu di ilmu tajwid ya, perbedaan idgham, istilah idgham di ilmu tajwid dan istilah idgham di ilmu shorof itu ada persamaannya, ada perbedaannya. Perbedaannya kalau di ilmu shorof idgham itu terbatas hanya huruf yang sama saja, dal dengan dal. Tapi kalau di ilmu tajwid idgham ya, idgham itu kan beda-beda ya. Ada idgham mutamatsilain, ada idgham mutaqaribain, dan idgham mutajanisain ya. Jadi terkadang mungkin hurufnya berbeda ya, tapi bunyinya dileburkan ya, seperti misalkan mengidghamkan ya huruf lam dari alif lam ya, lam at-ta'rif, kepada huruf-huruf syamsiyah. Jadi ketika kita membaca huruf syamsiyah, maka huruf lamnya ya dileburkan ya ke huruf syamsiyahnya. Seperti misalkan alif lam masuk ke dalam kata rojul
rojulun kemasukan alif lam, maka lamnya itu diidgomkan ke dalam huruf ro. Tulisan lamnya masih ada, tapi bunyi lamnya melebur ke bunyi ro. Makanya menjadi ar-rojulu, bukan al-rojulu, bukan. Tapi diidgomkan, dileburkan. Lamnya tetap ada, tapi ro-nya jadi bertasdid, ya. Ar-rojulu. Atau dan ya seperti bisa, dan di dalam ilmu tajwid ya, idgham itu memang ada yang disebut dengan idgham tam, ada yang disebut dengan idgham nakis ya. Basokta misalkan ya, basokta gitu ya. Ada di ilmu tajwid, nantilah hubungnya setidaknya. Kalau di ilmu sorof ya, ketika berbicara mengenai idgham pasti biasanya sedang membahas mengenai bab mengenai mudho'af. Mudho'af adalah fiil yang huruf kedua dan huruf ketiganya terdiri dari huruf yang sama, atau ain fiil dengan lam fiilnya adalah huruf yang sama. Contohnya seperti mim dal dal, dal dal, dal dengan dal ini wajib diidgham. Jadilah madda ya. Madda diidgham. Idgham itu apa? Dileburkan. Nah, wal mudha'afu yalhaquhul idghamu, dan fiil mudha'af ya, fiil mudha'af tersebut ya, konsekuensi dari fiil mudha'af itu adalah apa? Selalu disertai oleh proses idgham. Apa itu definisi idgham? Antuskinal awwala wa tudrijahu fisani. Yaitu yang disebut dengan idgham itu adalah engkau mensukunkan huruf yang pertama dari dua huruf yang sama yang berdekatan, tidak ada penghalang, kemudian memasukkannya ke dalam huruf yang kedua, baik dari segi tulisan ataupun dari segi bunyi ya. Mim dal dal ya, mim dal dal ya, dal dengan dal ada dua huruf dal yang sama, hurufnya tiga, mim dal dal ada tiga huruf, tapi dua huruf yang kedua dengan huruf yang ketiganya dua huruf yang sama. Nah ini bukan bunyinya aja yang diidghamkan, yang digabungkan, yang dileburkan, tapi tulisannya pun dileburkan. Nah ini yang membuat biasanya para pembelajar sorof itu agak keki ya. Kenapa? Karena mereka terbiasa huruf asli itu tiga. Ketika melihat ya dua, ini apa nih ya? Padahal dia bukan dua, dia itu tiga. Ya. Ketika madda ya muddu, misalkan contohnya adalah madda. Ya, kalau tulisannya gundul, yang terlihat itu dua. Ya, itu yang kok dua? Karena mereka terbiasa kata banyak tubuh, dorobaya ribu terbiasa tiga. Ya, makanya memang kudu kenal ya dengan fiil-fiil ketika sudah masuk ke mudho'af dan seterusnya ya. Kalau belajar sorof cuman fiil yang sahih aja ya gampang ya, anak kecil aja belum tentu bisa ya. Tapi sorof itu nggak seperti itu, ada mudho'afnya ya, ada misal nakis, ajwab dan seterusnya. Dan mau nggak mau ini harus kita pelajari kalau kita mau belajar bahasa Arab. Jadi kudu disabar-sabarin ya. Ya mungkin bagi para pemula itu akan ketika melihat tulisan mim dengan dal, apakah ini mudho'af ya, apakah ini istilahnya itu fiil nakis atau apa gitu kan, orang bisa salah ya. Nah, jadi idgham itu seperti itu ya, mensukunkan huruf yang pertama. Jadi ada dua huruf yang sama berdekatan, tidak ada penghalang ya. Kenapa sih tidak mengatakan madada? Ya, ulama mengatakan madada. Nah, sebetulnya sih tidak ada orang Arab zaman jahiliyah itu yang mengatakan madada. Semuanya dari begitu mereka lahir, mereka langsung mengatakan madda. Kenapa? Ibu mereka langsung ngajarin madda. Tapi kemudian ya para ulama sorof memperkirakan nih madda ini kayaknya ya, kalau ngelihat ke bentuk kata kerja yang lain yang semuanya berharokat, madda ini kayaknya asalnya itu madada ya. Tapi mungkin karena naluri bahasa orang-orang Arab zaman jahiliyah ketika itu, madada itu nggak enak di lisan, jadinya diringankan menjadi madda.
Dari madada menjadi madda berarti mensukunkan huruf yang pertama, kemudian memasukkan si huruf yang pertama tadi ke huruf yang kedua, jadilah madda. Itulah yang disebut dengan idgham, dan idgham ini bagian terpenting dari fi'il mudha'af. Wa yusammal harful awwalu mudghaman wasani mudghaman fihi. Huruf yang pertama disebut mudgham, ya. Huruf yang kedua disebut mudgham fihi. Mudgham itu yang diidghamkan, mudgham fihi kepadanya diidghamkan. Ya, orang yang melakukan idgham disebutnya mudghim. Ketika saya mengatakan madda ya muddu, ya, ketika saya mengatakan madda ya muddu, saya mudghim, mim yang pertama mudgham, mim yang kedua mudgham fihi. Sama seperti ketika saya mengatakan baitul mudarrisi, saya mengatakan baitul mudarrisi, maka saya adalah mudhif, baitu mudhaf, al mudarrisi mudhaf ilaihnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wal idghamu wajibun. Nah, jadi dan ketika kita mempelajari fi'il mudha'af ini, ya, maka nanti kita akan melihat, ya, ada beberapa posisi, ya, ada tempat-tempat yang, ya, ada tempat-tempat di dalam bab fi'il mudha'af ini yang proses idgham itu wajib. Ada tempat-tempat yang proses idgham itu terlarang atau haram, ya, tidak boleh terjadi diidghamkan. Dan ada tempat-tempat yang, ya, di fi'il mudha'af ini yang idgham itu jaiz. Bisa idgham, bisa tidak idgham, ya. Fakul idgham. Idgham itu menggabung, melepaskan, istilahnya itu fakku, ya. Fakka ya fuku. Seperti di dalam ayat, ya, fakku raqabah, ya, melepaskan ikatan perbudakan, ya. Nah, fakku itu adalah lawan dari idgham. Nah, makanya idgham di dalam ilmu shorof, ya, khususnya bab mudha'af ini, idgham nanti ada 3 macam. Ada idgham wajib, ya, ada idgham mumtani' terlarang, dan ada idgham jaiz. Idgham wajib berarti wajib digabungkan huruf yang samanya ditasydid, wajib ditasydidkan, digabungkan. Kalau mumtani gak boleh diidghamkan, berarti harus dilepaskan si huruf yang samanya, gak boleh disatuin. Nah, ada yang jaiz, bisa diidghamkan, bisa dilepaskan, silahkan nanti akan kita pelajari. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang, ya, idghamnya yang hukumnya wajib, harus diidghamkan, harus ditasydid, gak bisa dilepaskan, ya. Wal idghamu wajibun fi nahwi. Nah, idgham, ya, di fi'il mudha'af itu hukumnya wajib di seperti contohnya adalah madda yamuddu, ya. Madda yamuddu ini apa? Madda yamuddu ini fi'il, ya, sulasi mujarrad, ya, kemudian domir wa. Oke. Kalau lihat ini pengelompokannya berdasarkan wazan-wazan, ya. Ini pengelompokannya berdasarkan wazan-wazan. Oke. Jadi dari kita kan sudah mempelajari pembagian fi'il dari segi huruf pembentuknya, ya. Sulasi, kemudian rubai, sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid. Nah, kemudian dari seluruh wazan-wazan ini mana yang wajib idgham, mana yang enggak. Oke, kita lihat. Ya. Madda yamuddu, sulasi mujarrad, ya, madi mudhari dhamir huwanya wajib idgham. A'adda yu'iddu, sulasi mazid 1, wazan af'ala yuf'ilu, madi mudhari'nya wajib idgham, ya. Nah, kemudian, ya, dari sulasi mazid 1 huruf itu kan ada 3 wazan, ya enggak, ya. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, dan fa'ala yufa'ilu, ya enggak, ya. Nah, yang mana yang wajib diidghamkan dan yang mana yang enggak? Nah, di sini enggak disebutkan semuanya sebetulnya, ya. Oke, kita lihat di sini ada yu'iddu, ya, wajib idgham. Kemudian fa'ala yufa'ilu. Nah, ini wajib diidghamkan enggak? Dalam artian huruf yang kedua wajib diidghamkan ke huruf yang ketiga enggak? Ternyata enggak, ya.
Contohnya misalkan seperti karroro yukarriru. Huruf aslinya kaf ro ro, kemudian dimasukkan ke wazan fa'ala yufa'ilu, ya, fa'ala yufa'ilu. Nah, tadi kan saya sampaikan yang disebut dengan idgham di fi'il mudha'af itu adalah huruf yang kedua ditasdid digabungkan ke huruf yang ketiga. Karroro itu memang ada tasdid, tapi dia tasdidnya itu bukan yang kedua dengan yang ketiga, tapi huruf yang kedua digabungkan dengan dirinya sendiri, di copy paste, duplikasi dari dirinya sendiri. Ketika saya mengatakan karrara yukarriru, raddada yuraddidu, maddada yumaddidu, wa'addada yu'addidu, alladzi jama'a malan wa'addada, addada, gitu ya. Nah, ini ya terjadi idgham seperti yang dimaksud dalam definisi enggak ya, karena huruf yang keduanya tidak digabung dengan huruf yang ketiga, tapi di situ ada tasdid. Nah, itu tasdid itu ya gabungan dari huruf yang kedua digabung dengan duplikasi dari dia sendiri, ya. Huruf yang kedua dengan yang ketiganya enggak digabung. Jadi karrara yukarriru, fa'ala yufa'ilu tidak terjadi idgham. Kemudian fa'ala yufa'ilu, ya, karena kan sulasi mazid satu itu ada 3 wazan. Af'ala yuf'ilu tadi sudah, ya, af'ala yuf'ilu tadi sudah, yaitu a'adda yu'idu, ya, ada idgham, wajib diidghamkan. Kemudian fa'ala yufa'ilu, ya, tidak terjadi idgham. Nah, ya, fa'ala yufa'ilu, jahada yujahidu, ya, ini wajib diidghamkan enggak, ya. Contoh misalkan syaqqa, ya, syaqqa yushaqiku. Nah, boleh nggak seperti ini? Enggak, ya, ternyata wajib diidghamkan juga, ya. Syaqqa, ya, yushaku, syaqullaha wa rasulah, ada di situ, ya. Jadi fa'ala yufa'ilu wajib diidghamkan. Mungkin di sini tidak ditulis. Kemudian i'tadda ya'taddu, ya, ini juga wajib diidghamkan. Ifta'ala yafta'ilu, i'tadada ya'tadidu, ya, i'tadada ya'tadidu menjadi i'tadda ya'taddu, berarti wajib diidghamkan. Kemudian inqadda yanqaddu, ini berarti dari inqadada yanqadidu, kemudian diidghamkan menjadi inqadda yanqaddu, ya. Kemudian iswadda, ya, yaswaddu, ya. Nah, ini menghitam, ya, nama-nama warna, ya. Iswadda yaswaddu. Nah, ini terjadi idgham enggak? Ya, ini sebetulnya bukan idgham, ya. Karena iswadda ini huruf aslinya adalah sin, wawu dan dal, ya, dari kata sawad atau aswad, ya. Tapi di situ dalnya bertasdid, ya, itu dia ya sama seperti ya karroro tadi, ya. Tasdid, ya, karena dia diidghamkan ke dirinya sendiri, diduplikasi terus digabung, ya. Nah, iswada juga sama. Kenapa? Karena huruf yang keduanya itu wawu. Wawu dengan dal itu nggak bisa digabung karena dua huruf yang berbeda, ya enggak? Ya, jadi kalau tadi kan saya bilang katakan karroro yukarriru tidak terjadi idgham. Kenapa? Karena tasdid di situ adalah huruf yang kedua diduplikasi, kemudian digabung. Jadi ro yang bertasdid yang ada di karrara yukarriru, ya, itu idghamnya itu bukan huruf yang kedua dengan huruf yang ketiga, tapi huruf yang kedua diidghamkan ke huruf yang kedua dia juga. Nah, begitu juga dengan iswadda. Walaupun di situ ada tasdid, tapi dia tidak disebut idgham sesuai dengan yang didefinisi tadi. Kenapa? Karena dal yang bertasdid di situ adalah huruf yang ketiga diidghamkan dengan huruf yang ketiga lagi duplikasinya. Karena huruf yang keduanya adalah wawu dari kata aswad, ya. Enggak dimasukkan di sini, tapi di sini dimasukkan, ya. Karena mungkin beliau ini mengatakan yang penting bertasdid lah, ya, ujungnya. Ya, iswadda yaswaddu. Nah, ini, ya, yang sulasi mazid 2 huruf. Ya, sulasi mazid 2 huruf itu padahal, ya, sulasi mazid 2 huruf padahal itu ada 5 wazan, ya. Tafa'ala, kemudian tafa'ala, kemudian ifta'ala, infa'ala, dan if'alla. Ya, di sini yang disebutkan cuma 3, yaitu ifta'ala, infa'ala, dan if'alla.
Tafa'ala dengan tafa'alanya tidak disebutkan di sini ya. Oh mungkin ada di situ tuh. Oh ini ngacak ini ya, ada di bawah tuh di situ ya. Nah, kalau berdasarkan urutan wazan misalkan seperti ya kalau dari tafa'ala takarroro yatakarroru. Nah, ini sama seperti karroro yukarriru, tidak terjadi idgham. Tafa'ala yatafa'alu, tahabba yatahabba, sama seperti fa'ala yufa'ilu, terjadi idgham ya, tapi tidak disebutkan ya, tidak berurutan. Kemudian berikutnya adalah iswada ya, iswada ini ya berarti wazannya adalah if'ala ya. Huruf tambahannya ada berapa? Huruf tambahannya berarti ada 3. Sulasi mazid 3. If'ala yaf'alu. Terjadi idgham enggak? Ya, iswada sama dengan iswadda. Tasdid di situ bukan idgham huruf yang kedua dengan huruf yang ketiga, tapi idgham huruf yang ketiga dengan duplikasi dirinya sendiri. Iswada yaswadu. Kemudian ista'adda yasta'idu. Nah, ini baru idgham karena huruf aslinya adalah ain dal dal ya. Istaf'ala yastaf'ilu, ista'dada menjadi ista'adda yasta'idu. Kemudian itma'anna. Nah, ini rubai ya, rubai mazid 2 ya. Huruf aslinya adalah dari tumakninah ya, tom'ana ya. To, mim, hamzah, kemudian nun, kemudian dimasukkan ke dalam wazan ya, if'alalla jadilah iqma'anna. Jadi nun yang ada di situ ya bukan nun idgham ya, bukan nun bertasdid di situ bukan idgham seperti yang disebutkan ya. Karena di sini huruf yang kedua diidghamkan ke huruf yang ketiga, sedangkan ini rubai. Ya, ini rubai. Jadi tasdid yang ada di situ disebutkan karena ya sama-sama karena dari segi wazannya udah bertasdid ya. Ketika paham idgham maka akan paham ya apapun yang ujung hurufnya itu bertasdid. Itma'anna yatma'innu. Kemudian tamada ya tamada. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, sulasi mazid 2 huruf. Tamadada ya tamadadu, tafa'ala ya tafa'alu. Tamadada jadi tamada ya tamada. Ya, sorry, tamada ya tamadu ya. Nah, kemudian ya wakaza hadhil af'alu idza banaitaha lil maf'uli. Begitu juga fiil-fiil ini jika kamu bentuk fiil-fiil ini untuk yang untuk wazan maf'ul, maksudnya adalah fiil majhul ya. Mabniul lil maf'ul ya. Kalau tadi kan fiilnya fiil maklum semua. Nah, maka si fiil-fiil yang tadi ketika diganti jadi bentuk majhul sama-sama wajib diidghamkan. Contoh, madda ya muddu maklum, kalau dimajhulkan menjadi mudda yumaddu ya. Waqis ala hadza nadzairahu. Nah, dan qis ya, kamu kiaskan ya ke dalam bentuk seperti ini, bentuk majhul seperti ini, nadzairahu, contoh-contoh yang lain ya. Apa ya, tadi kan disebutkan madda yamudu ya, madda yamudu ya. Kita lihat lagi ke halaman yang sebelumnya. Madda yamudu berarti dimajhulkan menjadi mudda yumaddu. Kalau madda yamudu asalnya dari madada yamdudu, kemudian madada yamdudu menjadi madda yamudu, berarti kalau dimajhulkan mudida yumdadu. Asalnya mudida yumdadu, kemudian diidghamkan menjadi mudda yumaddu. Kemudian a'dada yu'didu menjadi a'adda yu'iddu ya. Kalau dimajhulkan berarti ya u'dida yu'dadu, dimajhulkan diidghamkan menjadi u'idda yu'addu ya. U'idda ini sering kita dengar. U'iddat ya, u'iddat lil muttaqin kalau bercerita mengenai surga ya. Apa dalil kalau surga sekarang sudah ada ya? U'idda ya. Para ulama melihat ya
Dari bentuk kata kerjanya uiddat lil muttaqin, uiddat lil muttaqin. Oh, berarti surga itu memang sudah dipersiapkan. Surga, dan ini menggunakan ya kata kerja bentuk lampau. Berarti surganya memang sudah ada. Gitu ya. Kemudian i'tadada menjadi i'tadada ya'tadidu menjadi i'tadda ya'taddu. U'tudida, u'tudida menjadi u'tidda yu'taddu, dan seterusnya ya. Wa fi nahwi madda masdaron, dan wajib ya di idgham juga, di tasdid juga adalah bukan hanya madi dan mudhorenya saja, tapi bahkan dalam bentuk masdarnya pun proses idgham ini harus dilakukan. Ya, madda yamudu masdarnya apa? Maddun. Ya, makanya kita kalau belajar ilmu tajwid, kita sering mendengar mad tabi'i, mad tabi'i. Ya. Mad tabi'i atau mad asli, mad fara'i dan seterusnya, istilah-istilah mad yang ada di dalam ilmu tajwid. Kemudian ya kalian belajar ilmu tajwidnya ini dari buku pegangan yang berbahasa Indonesia. Ya, pastilah berbahasa Indonesia ya, nggak bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Nggak mungkin bahasa Arab semua ya, ngeheng kalian ya. Nah kemudian ya, ada beberapa penulis itu yang menuliskan mad tobi mad asli misalkan. Tulisan madnya itu dalnya itu satu. Mad kemudian asli misalkan A S H, oke pakai short as ya, mad asli, tapi tulisan madnya satu. Ini kurang tepat kalau menurut saya. Kenapa? Karena itu dalnya dua, jadi harusnya tulisannya mad, D-nya dua. Mad, kalau tulisan D-nya satu jadi gila ya, ya mad gitu ya, biar tidak disangka mad ya, biar tidak disangka gila. Harusnya tulisan madnya itu ya, harusnya tulisan madnya itu D-nya itu dua ya, biar ngasih tahu kalau itu memang dalnya bertasdid, dalnya ada dua. Nah itu dalam bentuk masdarnya tuh madun ya, asliyun, mad asli itu ya, mad tabi'i, madun tabi'iyun gitu asalnya ya, cuman mad tabi'i mad asli ya, itu polanya naat man'ut ya, madun asliyun ya, madun far'iyun ya, dan seterusnya ya. Nah itu masdarnya, madda yamudu madun ya. Masdar-masdar yang lain bagaimana? Ya, tadi kan ada yu'idu ya. Lihat pola masdarnya. Ya, ini kan sulasi mujaro nih. Wa fi nahwi madda ya, wa fi nahwi maddin masdaron. Nah, memang kalau sulasi mujarrad ya masdarnya pertama, masdar sulasi mujarrad itu tidak bisa dibentuk sendiri, harus ngikutin ya kamus lah ya. Kalau di kamusnya di idgham ya kita ikut ya. Seperti misalkan ya marro yang muru berarti marrun ya, tapi kita sering dengar marro yang muru itu murur ya enggak? Alamatul murur. Nah, murur itu masdar dari marro yang muru. Ya, itu tidak ditasdid. Kenapa? Karena antara ro pertama dengan ro yang kedua itu ada wawu di situ ya. Nah, kalau masdar dari wazan af'ala mudha'af tadi kan ada a'adda itu masdarnya bagaimana? Ya, berarti harus tahu dulu af'ala yuf'ilu if'al, if'alun, antara huruf yang kedua ain dengan huruf yang ketiga lam itu ada alif. Ya, berarti a'adda yu'iddu masdarnya adalah if'alun i'dadun. Bisa diidgham enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena antara dal pertama dengan dal yang kedua terhalang oleh alif. Alifnya dari mana? Karena wazan masdarnya memang if'alun. Jadi ya udah gitu aja. Enggak bisa ditasdid, maksa enggak. Jadi ya udah i'dadun. Nah, ini yang sering kita dengar. Ya, ente ditakmiri apa di'idad? Sorry ya, gue syariah gitu ya. Di'idad ya. Cuman enggak disebutkan di sini. Ini nyebutin hanya yang sulasi mujarradnya aja. Wa kadzalika idza tasala bil fi'li alifu dhamiri. Nah, ya, begitu juga. Nah, sekarang kita ke tasrif lugawinya. Tadi yang disebutkan adalah ya, kalau misalkan madda, misalkan maddanya ya. Madda itu berarti sulasi mujarrad fi'il madi dhamir huwa, gitu kan? Ya. Nah,
Ya, sekarang kita lihat wa kadzalika, begitu juga. Apanya yang begitu juga? Begitu juga wajib diidghamkan idza tasala bil fi'li alifud dhamiri. Jika alif domir bersambung dengan fiil mudhoaf yang tadi, ya, fiil mudhoaf yang madda tadi, ya. Au wawuhu, atau wawunya. Alifud domir berarti domir huma, ya. Alif kan huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, gitu dan seterusnya, ya enggak? Kataba, katabu, gitu kan. Nah, ini madada, madadu, gitu asalnya, ya. Ada alif isnaininya dan ada wawu jamaahnya. Madada, madadu, asalnya seperti itu. Kemudian ketika si madada wajib diidghamkan, maka yang asalnya madada menjadi madda. Nah, begitu juga wajib diidghamkan yang ada alif isnaininya. Madada ini wajib diidghamkan menjadi madda. Madadu wajib diidghamkan menjadi maddu, bukan madu, maddu. Nanti salah sangka lagi, ya. Au ya'uhu. Nah, atau ya-nya. Ya apa? Ya tentu saja yaul mukhatabah, ya. Ya domir anti. Dan ya domir anti tidak ada di fi'il madi. Ya domir anti cuman ada di fi'il mudhore dan fi'il amr, ya. Maka hasilnya menjadi apa? Mudda, muddu, muddi. Itu, ya. Mudda, muddu, muddi. Gitu. Fi'il apa itu? Mudda itu apa? Mudda ini ada dua kemungkinannya, ya. Mudda tuh bisa jadi dia adalah fi'il amr, domir antuma, ya, kemudian fiilnya maklum. Bisa juga mudda itu adalah fiil madi, domir huma, majhul, ya. Muddu, muddu bisa jadi fiil amr, domir antum, fiil maklum, atau, ya, fiil madi, domir hum, fiil majhul. Muddi, nah kalau muddi dia cuman ada satu kemungkinan, yaitu fi'il amr domir anti. Pusing, pusing, ya. Nah, rasain lo, ya, pusing-pusing lo, ya. Lanjut nggak? Ya. Udah bisa belum? Belum. Oke, ya. Kita lanjutkan. Ini baru mudhaf nih, belum ke yang apa mutal belum, ya. Nah, tuh, ya. Nanti lah kita lahap dulu yang ada di matan, ya. Kemudian nanti saya urutkan berdasarkan, ya. Kalian biasanya kalau mentasrif fiil tuh biasanya kayak gimana? Ya, saya biasanya tasrif lugawi madi, mudhari, amr. Nah, nanti kita susun seperti itu, ya. Saat saya biasanya tuh doroba yadribu idrib, kemudian dorobanya ke bawahin, yadribu ke bawahin, idrib ke bawahin. Nah, ntar kita bikin kayak begitu, ya. Tapi kita lahap dulu matannya, ya. Itu berbicara mengenai idgham yang wajib, ya. Sekarang idgham yang mumtani', ya. Idgham yang mumtani', ya. Imtana, yamtani'u, imtina', mumtani' dari kata mana itu artinya melarang. Mumtani' berarti yang terlarang. Idgham mumtani' atau idgham mamnu', ya. Nah, wal idghamu mumtani'un fi nahwi, dan idgham itu terlarang di seperti contohnya adalah madadatu. Nah, ya. Dal dengan dalnya nggak bisa digabungin. Kenapa? Ya, harus wajib dipisah. Itu kenapa? Karena si fiilnya muttasil dengan domir rofa, ya. Kemudian domir rofanya itu mutaharrik, berharokat. Tuh kan saya, ya enggak? Nah, jangankan, ya, coba lihat, dan domir fiil madi yang bersambung dengan domir rofa mutaharrik, maka huruf sebelum, ya, domir rofa yang mutaharik ini wajib sukun. Kita lihat, ya, kita ke fiil yang sehat dulu. Kataba. Urutkan madatu, kalau ada tu berarti fiil madi. Oke. Urutkan kataba, tasrif lugawi kataba dari huwa sampai domir ana nahnu. Kataba, ba-nya fathah. Kataba, ba-nya fathah.
Katabu baknya domah ya, lam fiilnya huruf terakhirnya. Katabat fathah, katabata fathah, fokus ke huruf baknya. Katabena, nah lihat ya, mulai dari domir huna baknya sukun. Kenapa? Udah dijelaskan sebetulnya kemarin-kemarin ya enggak ya. Kataba, katabu. Nah, itu sebetulnya alif dengan wawu di situ adalah domir rofa, tapi sakin bukan mutaharrik. Ya, alif tasnia, alif musanna dengan wawu jamaah di situ itu adalah domir rofa fa'il. Tapi karena dia sukun, maka huruf sebelumnya berharokat. Nah, ketika domir huna dan seterusnya, ya, domir rofa'nya, fa'ilnya itu mutaharrik, maka huruf yang sebelumnya wajib sukun. Ya enggak? Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata. Nah, katabe, nah. Kenapa? Karena na-nya berharokat, maka sebelumnya wajib sukun. Kalau yang kataba, katabu, karena alif dan wawunya sukun, maka sebelumnya berharokat. Disilang-silang dia, ya. Pusing? Pusing. Bagus, ya. Rasain lo ya. Nah, oke. Ini kataba loh, ini kataba loh, bukan madda loh ya. Ini fi'il sehat, bukan ini. Alhamdulillah sudah Isa. Bersambung sampai situ dulu ya. Sebelum masuk ke babnya. Kita lanjut nanti setelah ba'da Isya sedikit ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.